Kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Raja. Oh, tafsir Raja tidak. Tafsir Talili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157, Injil Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Talili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Yang mentafsirkan itu Anda minta untuk tunjukkan. Ya, saya tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Nah, kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil. Berarti Anda sudah yang berbicara tentang nabi-nabi, tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa. Saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak. Menafsirkan. Bukan saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak. Aku bilang bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau ya, kitab sekarang Anda tunjukkan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu. Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Sefaria? Silakan. Kan dari tadi kita membuka, Bang Juma mengutip. Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. Nih, kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Oh, tes mic 1 2, pas. Nah, ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound, nanti dianggap seperti itu. Ya, oke. Kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf, saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Ini dikatakan nih. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Al-Qur'an sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta Anda mengutip minta Taurat loh di sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke. Silakan Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Itu kitabnya Nabi Musa dan bukan begitu. Ini aturan loh. Aturan bukan seperti itu. Mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa jawab atau tidak? Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Musa? Tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan ini. Saya mengikuti aturan dari host. Saya bertanya harusnya Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Kok malah Anda mengatakan, oh mana tahu saya. Itu mana tahu saya. Nah ini berarti Anda tidak menjawab. Kalau Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa? Saya Bani Israel. Ya, kamu bukan Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Yang saya tanyakan,
Kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-A'raf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Al-Araf 157 kitab yang mana? Taurat yang mana? Saya mengatakan. Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Qur'an saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Coba tunjukkan ya, Taurat. Jadi yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa. Oke, Taurat. Oke, makanya saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana kitabnya? Saya tanya. Ya, saya tanya, Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan masa saya yang buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan sebenarnya. Ini menceritakan tentang saya bertanya, Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi kan saya bertanya kepada Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya Taurat Nabi Musa. Saya tanya, itu Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Nabi Musa? Mana? Ketika Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda sepakat. Coba Anda tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab qad ja'akum rasulun itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi. Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran. Saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya tanya nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Taurat siapa? Mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya tidak tahu. Saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Nabi Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada. Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Tunjukkan. Baik, ada nggak? Tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik nafas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya, jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek soundcard yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah tidak ada pelanggaran ya, ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma, jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suara. Tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong. Silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan.
kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan Saya tidak ada minta tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. saya Bukti yang jawab. objektif bahwa, Iya, saya dengar jawab. baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang Berarti objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. berarti disembunyikan. Saya Kalau minta data yang objektif. Bisa bukan nggak saya subjektif. ngomong Kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, Boleh berarti nggak saya itu ngomong? terkesan bahwa inilah iman saya. Nggak bisa Boleh nggak seperti saya itu. ngomong? Boleh nggak Diskusi saya ngomong? di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi yang kalau objektif, tiktokan Anda terus yang bicara gitu. silakan jawab Anda dong. bicaralah sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Tetapi Astagfirullahaladzim. saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Ada Kalau yang mengatakan tidak itu disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Ya, Mana? Anda kan Tunjukkan. kitab Anda yang mengatakan itu disembunyikan dan itu Disembunyikan. subjektif. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak yang nampak? objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau disembunyikan itu, betul. hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Ya, disembunyikan saya itu disembunyikan berarti di tahun berapa, supaya bagaimana tidak ceritanya terkesan Anda subjektif? minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana Tidak ada Tauratnya dari Musa? mana? Tunjukkan ke Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana Juma? Iya, mana? Sebenarnya Bang Juma Tunjukkan udah saya. blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Gini, Mana? Bang Juma perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar kitabnya dan Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Nggak usah Anda berlogika. bertanya kepada Tunjukkan saya, aja, tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sabar. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya, sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data dalam Taurat, Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat ini saya Anda mengatakan kitab Taurat mengatakan. itu disembunyikan. Nah, Padahal tadi kalau Anda tidak disembunyikan menggunakan berarti kitab kau Taurat. bisa menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat. Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? Kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima kok bilang talbisun disembunyikan? al-haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan Ya ahlal disembunyikan. kitab lima talbisun al-haqqa Iya. bil batil. Wa taktumul Padahal haqqa tadi wa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan Berarti nih. Ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisun awal al-haqqa bil itu batil. Wa taktumul sudah haqqa wa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya sudah buktikan. Penganut Taurat mencampur Anda boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan memakai kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. Tapi menyembunyikan giliran saya tanya tentang kebenaran, Al-Araf, padahal kamu Anda mengetahui nih. bilang disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan. Haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Anjel Habaget, kita sama-sama melihat, kita sama-sama menyaksikan bagaimana diskusi antara Bang RK dengan Gurunda Zumba dari pihak Polemikus Muslim. Nah Bapak Ibu, dari dulu dia meminta supaya ada pendeta yang mau menantang dia, ada hamba Tuhan yang mau menantang dia, ada debater Kristen yang mau menantang dia. Sekalipun sudah banyak sekali debater Kristen melayani dia, meladeni dia Bapak Ibu, tetapi dia tidak pernah kapok-kapok untuk mempertanyakan iman kekristenan. Bahkan kesannya bukan saja mempertanyakan, tetapi mengolok-ngolok. Di saat dia bertanya itu ada olok-olokan,
ada tertawaan, ada hinaan dia terhadap Alkitab, Bapak Ibu. Dia berpikir kebenaran itu bisa dia putar balikkan. Dia berpikir kebenaran itu bisa dihancurkan. Enggak. Ketika kebenaran itu datang, semua yang batin itu akan lenyap. Semua kebatilan itu akan hancur. Makanya satu-satunya kebenaran di muka bumi ini adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun. Banyak sekali manusia di muka bumi ini mencari celah supaya Yesus bisa disalahkan, supaya Yesus bisa ditertawakan. Tetapi tidak ada satupun didapati celah pada diri Yesus oleh manusia. Tidak ada satupun manusia bisa mendapatkan kesalahan daripada Yesus Kristus. Makanya satu-satunya pribadi di muka bumi ini sejak dunia diciptakan sampai hari ini hanya Yesus yang bisa mengatakan, "Akulah kebenaran." Belum ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa mengatakan akulah kebenaran. Tidak ada. Selain Yesus Kristus. Jadi satu-satunya manusia yang mengatakan akulah kebenaran itu Yesus Kristus. Nah, harusnya orang-orang berpikir, kenapa sih Yesus bisa mengatakan dirinya kebenaran? Dari mana sih asalnya dia? Siapa sih dia? Ini yang harus dicari oleh banyak orang. Tetapi oleh orang di luar sana, Bapak Ibu, mereka sibuk mencari kesalahan. Mereka sibuk bagaimana bisa menghancurkan iman kekristenan. Mereka sibuk bagaimana bisa mengolok-ngolok Alkitab agar orang Kristen itu malu. Enggak. Yang namanya kebenaran, sampai kapanpun kebenaran itu akan tetap berdiri teguh tanpa bisa diganggu oleh manusia manapun, apalagi sekelas Zumba. Ahmad Dedet saja keok, Bapak Ibu ya. Ahmad Dedet, sekelas Ahmad Dedet yang sangat terkenal itu keok, apalagi si Zumba. Baru dengan Bang RK, Bapak Ibu, Zumba klepek-klepek kalah dia, Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa diskusinya. Ketika ditanyakan oleh Bang RK, dia tidak bisa jawab. Ya, dia mengatakan disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan, dia tidak bisa menunjukkan data. Ketika ditanyakan data, tidak ada satupun data yang bisa ditunjukkan. Akhirnya Bapak Ibu, dia ketampol dengan kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran, yang diimani oleh Zumba dan kawan-kawannya. Haleluya. Alkitab itu luar biasa, Zumba ya. Sekelas Ahmad Dedet saja, Zakir Naik, tidak bisa mengalahkan Alkitab. Apalagi kamu. Kenapa? Karena Alkitab itu buat pemikiran Tuhan. Makanya hanya orang-orang pilihan Tuhan yang bisa memahami akan Alkitab. Karena Alkitab itu adalah sumbernya dari Tuhan. Orang-orang di luar kekristenan yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan bisa memahami firman Tuhan. Hanya orang-orang yang berada di dalam Tuhan yang bisa memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah buah daripada pemikiran Tuhan itu sendiri, Zumba dan kawan-kawannya. Ini yang harus kalian ketahui. Makanya tadi ketika Bang RK bertanya, dia tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Bukan saja dia tidak bisa jawab. Banyak sekali para polemikus ketika ditanya, tidak bisa jawab. Untuk menemukan jawaban, ya harus pakai Alkitab. Bagaimana mereka bisa memakai Alkitab sementara Alkitab sudah diubah-ubah katanya. Alkitab sudah dipalsukan. Tapi di sisi lain, Alkitab dikais-kais untuk mencari pembenaran mereka. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 berkata begini. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Nah, ini kita harus, Bapak Ibu, siap sedia. Ketika ada orang yang mempertanyakan iman kita, kita harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban. Untuk memberikan jawaban kepada mereka yang selalu menanyakan tentang Alkitab. Kita harus siap sedia. Nah, di samping itu kita harus rendah hati. Harus kita jawab dengan lemah lembut. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dikatakan begini. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, pengendalian diri. Nah, ini harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu, debat semalam itu luar biasa. Ya, ini bukan soal kalah dan menang, tetapi bagaimana Bang RK dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap jawaban yang diberikan oleh Bang RK
itu bukan berdasarkan buah pemikirannya Bang RK, tetapi berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Makanya begitu enak kita dengar diskusi semalam. Begitu ditanya, Bang RK selalu menjawab berdasarkan Alkitab. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ini ayatnya begini bunyinya. Ini Bang RK luar biasa Bapak Ibu, saya suka sekali. Ya, saya sangat suka. Kenapa? Karena jawaban Bang RK itu bukan berdasarkan buah pemikiran dia. Dia menjawab bukan karena kepintarannya, tetapi dia menjawab karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia mengatakan Bapak Ibu, dia berpuasa, dia berdoa sebelum dia berdebat. Ya, dia habiskan waktunya, dia habiskan tenaga dan pikirannya untuk meminta supaya Tuhan memimpin Bang RK ketika diskusi dengan Zumba. Makanya Bapak Ibu, jawaban-jawaban Bang RK itu begitu tajam, begitu luar biasa, mengalir begitu saja Bapak Ibu. Walaupun ketikan-ketikan di bawah itu begitu tajam, ribuan orang menghina Bang RK, ribuan orang mengolok-olok Bang RK, tetapi Bang RK tidak pernah terpengaruh dengan typingan-typingan yang di bawah. Kenapa? Karena Bang RK dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya jawaban Bang RK itu adalah berdasarkan apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Hikmat, pewahyuan, pengetahuan itu luar biasa. Makanya Bapak Ibu, jangan jemu-jemu kita membaca firman Tuhan. Ya, orang yang berdekat dengan Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, orang yang sibuk membaca firman Tuhan, orang itu diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan. Oke saudaraku, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.